Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 6 sedang berada di wilayah Sogun atau Sowi Gunung yang merupakan salah satu dari dua wilayah yang kita ambil sebagai lokasi yang mengalami permasalahan fasilitas pendukung, yaitu lampu penerangan jalan umum. Untuk itu, kami melakukan beberapa wawancara kepada masyarakat sekitar terhadap beberapa masalah untuk mengetahui kondisi pasti mengenai lampu penerangan jalan umum dari wilayah ini. Om, saya di sini mau bertanya terkait lampu jalan di Sogun. Yang pertama, apakah di wilayah ini memang tidak ada lampu penerangan jalan? Ya, setahu saya sudah berapa tahun saya di sini, memang tidak pernah ada lampu jalan. Terus sudah berapa lama masalah kurangnya lampu penerangan jalan ini terjadi? Ya, sejak kantor bupati di bawah itu digunakan sampai saat ini tidak ada rencana untuk pasang lampu di sekitaran Sogun sini. Terus apakah pernah terjadi tindakan kejahatan atau kecelakaan yang diduga akibat terjadinya kurangnya lampu penerangan jalan? Ya, yang terjadi di sini contohnya kantor kami sempat terjadi kecurian. Mereka masuk ambil alat-alat di dalam komputer, printer, semua. Nah, kemudian di depan sana waktu itu kan terjadi ada satu penemuan mayat yang dengan helm, pakaian. Nah, jadi kalau lebih baik mungkin pemerintah harus pasang lampu jalan di area sini. Terus apakah masyarakat pernah melaporkan terkait kondisi lampu jalan yang rusak ini pada pihak yang berwenang, misalnya pemerintah daerah atau PLN? Jika sudah, bagaimana tanggapan dari pihak terkait? Kalau kami sendiri belum pernah melapor, tapi mungkin yang lain sudah, itu kami belum tahu. Terus apakah Om pernah mendengar adanya rencana pemasangan lampu jalan di area ini? Bagaimana pendapatnya Om mengenai rencana tersebut? Nah, untuk saat ini saya belum dengar juga, tapi ada rencana juga dari kantor kami untuk mau melapor agar dari pihak pemerintah mungkin bisa segera untuk pasang lampu jalan agar para pengguna jalan di sini lebih aman lagi. Terus apa harapan atau solusi Om terhadap perbaikan sistem penerangan lampu jalan di wilayah ini? Kalau dari saya, mungkin pemerintah lebih cepat untuk memasang lampu jalan karena di sini kan sudah ramai untuk para pengguna yang tinggal di Sogun. Nah, untuk menghindari hal-hal kejahatan di sini, lampu jalan itu segera untuk dipasang agar lalu lintas masyarakat di sini lebih aman lagi. Nah, yang terakhir, apakah Om setuju jika masyarakat ikut berpartisipasi dalam menjaga dan merawat lampu jalan tersebut jika sudah dipasang lampu jalannya? Ya, kalau dari saya mungkin masyarakat harus bersyukur ketika lampu itu sudah dipasang, bisa sama-sama menjaganya, merawatnya agar menjadi terang, terus membuat nyaman untuk para pengguna jalan di sini. Ya, mungkin itu saja dari saya. Ya, itu saja. Makasih. A few moments later. Saat ini saya sedang berada di wilayah Sowi Gunung yang merupakan salah satu dari dua lokasi yang mengalami permasalahan fasilitas pendukung, yaitu lampu penerangan jalan umum. Saat ini saya sedang bersama dengan narasumber yang pertama, yaitu Ibu siapa? Ibu Stella. Ibu Stella. Ah, ya, Ibu. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai permasalahan lampu penerangan jalan umum ini. Apakah di wilayah ini memang tidak ada lampu penerangan jalan? Di wilayah sini untuk di jalan rayanya ya kurang, mulai dari kantor gubernur, kantor bupati sampai ke atas, mungkin permai ke atasnya lagi tuh itu kurang. Kalau untuk daerah perumahannya sendiri ada, karena ini kan sudah menjadi tanggung jawab RT toh, jadi ada.
Jadi yang kurang ini yang di area jalan raya, jalan ya, raya. jalan rayanya. Jadi kalau untuk kondisi pencahayaannya kan di bagian sini belum terlalu banyak ini ya lampu penerangan jalan umum. Bagaimana kondisinya? Apakah redup, gelap atau seperti apa? Kalau di jalan rayanya gelap kalau sudah malam. Itu gelap, apalagi kalau sudah di atas jam 7 malam, jam 8 malam ke atas itu sudah gelap sekali. Jadi bagi yang berkendara itu bisa bahaya kalau kendaraannya tidak ada lampu seperti itu toh. Karena kan di sini kan banyak pengendara tuh nggak memperhatikan lampu, lampunya tuh kadang mati begitu. Atau untuk pejalan kaki contohnya kalau mereka tidak membawa senter itu sangat berbahaya. Kalau terkait masalah lampu penerangan jalan umum di wilayah ini sudah berapa lama terjadinya? Dari awal saya tinggal di sini di tahun 2020 itu sudah memang begini, udah bermasalah kayaknya. Tidak tahu pemerintah setempat yang tidak memperhatikan atau tidak ada yang lapor, itu saya juga kurang tahu. Tapi dari awal tinggal di sini tahun 2020 memang sudah seperti ini. Berarti sudah kurang lebih ya. Kalau dampak dari kurangnya penerangan lampu jalan ini untuk masyarakat atau ibu di tempat ini bagaimana? Apakah Anda kurang merasa nyaman atau seperti apa? Iya, kalau dibilang kurang nyaman sih kurang nyaman ya. Contohnya kalau lagi bawa motor atau mobil gitu toh, paling itu kan penerangan lampu kendaraan kan hanya ya 10 meter gitu toh contohnya. Nah jadi kalau misalnya yang jauh sekali, kalau nggak ada kayak marka jalan yang tiang-tiang yang dia kalau kena lampu dia menyala itu tuh, nah itu bahaya. Kalau misalkan di jalan-jalan tertentu tidak dikasih tanda seperti itu tuh, misalkan ada orang jalan atau ada motor yang tidak memiliki lampu, yang lampunya mati, sementara kendaraan kita lagi jalan. Nah itu kan kalau lagi contoh lagi malam itu kita kadang suka pelaju gitu ya, suka bawa motor atau mobil ya namanya nggak ada kendaraan lain jadi agak laju, itu sangat berbahaya gitu. Takutnya nanti baku tabrakan gitu kan. Jadi apalagi di tanjakan, di turunan itu sangat berbahaya apabila tidak ada lampu jalan gitu, dan dibelokkan juga terutama. Kalau terkait ini dampaknya tadi seperti yang ibu sudah bilang ada kayak hampir kecelakaan. Apakah selain dari hampir kecelakaan itu ada tindakan kasus kejahatan gitu seperti mungkin begal karena gitu? Iya, saya pernah dengar. Ini kebetulan kan di sini ada Justip. Jadi pernah memang pelanggan lapor waktu jam 7 malam lagi mau naik ke sini Sowi Gunung. Itu dia posisi gelap dan agak gerimis. Itu dia katanya ada yang mau begal dia, tapi puji Tuhan tidak terjadi apa-apa. Cuma dia yang tadinya mau kesini dia akhirnya jadi turun, nggak jadi untuk teruskan ke rumah ini toh. Nah jadi dia balik dan dia lapor ke kami dalam perjalanan kesini saya ada yang mau begal, dia bilang seperti itu. Jadi dia nggak jadi lanjut dan dia ambil paketnya besok seperti itu toh. Nah, jadi ya kalau kejahatan, kecelakaan itu pasti akan ada dampaknya. Kemudian kalau misalnya nanti rencananya dari pemerintah akan ada pemasangan lampu penerangan jalan, jenis lampu seperti apa yang ibu harapkan? Apakah yang seperti LED hemat energi atau bertenaga surya, solar cell atau seperti apa? Kalau berkaca dari kota-kota besar sih mereka udah pakai solar cell ya. Tapi kalau memang pemeliharaannya memang agak sulit, karena kalau dilihat dari pemerintah setempat nih kayak Manokwari saya lihat masih kurang gitu dalam perawatan kayak lampu jalan. Pokoknya fasilitas umum itu masih sangat kurang, masih sangat minim orang-orang yang untuk merawat itu. Nah, jadi ya kalau memang dirasa agak berat, ya sudah lampu LED pun tidak apa-apa. Lampu LED pun sudah terang seperti itu toh. Iya. Kalau untuk harapannya ke depan atau solusi dari ibu sendiri mengenai lampu penerangan jalan ini bagaimana? Solusinya Ya. seharusnya sih harus
ada yang melapor, contohnya kalaupun RT sudah nggak bisa melapor ke apa yang lebih atasnya lagi ya, ke pemerintah setempat yang tingkatnya sudah lebih atas dari RT. Saya kurang paham hierarkinya. Jadi pokoknya kalau udah nggak ada yang lapor dari RT setempat seperti itu, ya harusnya ya yang pemerintah daerah itu sendiri yang punya inisiatif, mungkin turun ke jalan Kak. Terus monopoli juga kayaknya seminggu itu udah sering kita dengar kayak di grup-grup WhatsApp kecelakaan seperti itu toh. Nah salah satunya itu kan ya di jalanan yang gelap, yang lampunya tidak memadai, penerangannya tidak memadai seperti itu toh. Ya seharusnya pemerintah itu sendiri sih, kalau memang RT-nya nggak bisa kasih suara gitu, nggak bisa buang suara atau sudah bersuara tapi tidak didengar seperti itu toh, harusnya pemerintahnya itu sendiri yang bergerak. Iya. Berarti harusnya ada inisiatif dari pemerintah sendiri. Ibu mungkin itu sekian dari pertanyaan saya ya, atas waktunya. Terima kasih. Ya, sama-sama. 3 hours later. Oke Tante, pertanyaan yang pertama, sudah berapa lama masalah kurangnya lampu penerangan ini terjadi? Kurang lebih 2-3 tahun. Oke. Yang kedua, apakah menurut Anda jumlah lampu jalan di daerah ini sudah mencukupi? Kayaknya kurang mencukupi karena memang masih ada beberapa titik yang belum ada lampu penerangan jalannya. Selanjutnya, apakah dampak dari kurangnya lampu penerangan jalan ini bagi Anda dan masyarakat di sekitar sini? Bisa jadi ancaman untuk pengendara di saat malam hari karena kan gelap. Yang terakhir, apakah Anda merasa aman saat berjalan maupun berkendara pada malam hari di wilayah ini? Yang pasti tidak aman karena kan gelap, tidak kelihatan jalannya. Ya, oke, terima kasih Tante. Jumping like Selamat siang Bapak, izin Bapak ingin wawancara. Kita dari kelompok manajemen, ini mahasiswa Unipa, ingin wawancara apakah di wilayah Anda di lampu penerangan jalan berfungsi dengan baik? Tidak ada, tidak. Nah, terus kalau menurut Bapak itu yang dulu kan ada lampu merah yang dipasang di bagian atas. Apa itu berfungsi dengan baik Bapak? Tidak, itu sering dicuri kok. Terima kasih. Terus Bapak bagaimana yang kondisi pas di atas itu kan penerangannya itu baik atau tidak, atau masih kedap-kedip pas ada lampunya? Itu dulu terang, tapi sekarang gelap gulita. Sudah berarti gelap sekali karena dicuri. Terima kasih Bapak. Ya. Sore Mama, atas nama Mama Ibu Ucik ya. Ibu Ucik. Oh ya. Sini saya mau bertanya tentang di wilayahnya Mama sini toh lampu penerangan jalan di sini tuh berfungsi dengan baik atau tidak? Tidak, gelap. Penerangannya tidak, maksudnya tidak terlalu banyak ramai kayak di ini, tidak ada gelap. Berarti di sini penerangannya kurang ya? Iya, kurang. Terus kenapa lampu penerangan jalannya di sini sampai bisa tidak berfungsi? Apakah ada kerusakan atau dicuri orang? Atau memang tidak ada penjagaan sama sekali? Iya, tidak ada penjagaan juga. Kadang kalau ada lampu juga tidak tahu ini hilang atau bagaimana, dicuri. Kadang dicuri orang, akhirnya lampunya juga tidak menyala lagi, tidak terang lagi seperti biasanya. Oh, baik. Terus bagaimana kondisi pencahayaan di lingkungan pada malam hari? Dia terang atau redup atau bahkan tidak menyala? Ada tapi tidak terang seperti yang biasanya di jalan. Redup-redup ya? Iya, redup, Oh ya. kadang. Oke. Terus sudah berapa lama masalah kurangnya lampu penerangan jalan ini terjadi? Mungkin sudah lama mungkin.
Kisaran berapa tahun? Mungkin kurang lebih ada 5 tahun mungkin lah. Oh. Selama kesini mungkin sudah penerangannya juga tidak seperti biasanya lagi. Berarti sebelumnya ada ya? Iya sebelumnya ada. Oh, Sebelumnya ada masih. oke, baik. Terus untuk harapannya Mama tentang solusi yang terhadap perbaikan jalan ini di wilayah sini, harapannya Mama seperti apa ke depannya? Mungkin harapan saya mungkin ada dinas-dinas terkait atau kelurahan atau RT mungkin ada usul ke dinas-dinas terkait supaya kita mungkin ada penerangan di jalan, terus di jalan raya juga mungkin harus ada penerangan supaya kita yang pengguna jalan juga tidak takut lagi masalah penerangan toh. Kita takut gelap karena kita takut orang mabuk atau orang jahat. Mungkin dinas-dinas terkait ke depan mungkin dia perhatikan penerangan lampu-lampu jalan ini supaya kita tidak takut lagi, terutama wanita yang sedang Iya, di betul. jalan. Itu saja saya harapkan. Kalau di bagian itu kan biasanya mereka pasang penerangan lampu jalan di pinggir jalannya, Mama. Tapi kalau misal gang-gang di sini, menurut Mama butuh atau tidak? Butuh, tetap butuh karena Oh ya, butuh ya. ada orang mabuk ada. Ya karena kejahatan paling sering terjadi di gang-gang kan, orang iya, ambil di gang-gang kesempatan. masuk kita jalan-jalan masuk ini. Oh iya, baik Mama. Oke, mungkin itu saja pertanyaan saya, Mama. Terima kasih banyak, Mama. Sama-sama. Selamat sore. Selamat sore. Oke, baik. Setelah wawancara yang telah kami lakukan bersama dengan beberapa narasumber yang berada di Sowi Gunung dan juga di Wosi Dukcapil ini, kami menyimpulkan bahwa ada beberapa alasan yang mendasari isu atau permasalahan lampu PJU ini. Yang pertama ada dari kurangnya kepekaan dari pemerintah daerah Manokwari terhadap fasilitas pendukung aktivitas masyarakat di malam hari. Kemudian alasan yang kedua yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat Manokwari terhadap pentingnya fasilitas lampu PJU. Seperti contohnya ada beberapa oknum yang melakukan vandalisme atau pencurian lampu PJU di area Wosi Dukcapil. Sehingga mereka tidak memperhatikan bagaimana dampaknya bagi mereka sendiri maupun orang-orang yang ada di lingkungan sekitar mereka. Padahal fasilitas lampu PJU ini merupakan fasilitas yang sangat krusial atau sangat penting bagi masyarakat dalam melakukan aktivitasnya di malam hari. Kurangnya lampu PJU ini mengakibatkan beberapa permasalahan seperti kecelakaan, bahkan dari kurangnya lampu PJU ini mereka memiliki kesempatan untuk menyembunyikan mayat di titik-titik tertentu. Oleh sebab itu, kiranya masyarakat dan pemerintah daerah Kota Manokwari dapat saling peduli terhadap fasilitas yang digunakan bersama dan pihak pemerintah dapat memperhatikan kebutuhan masyarakat Kota Manokwari. Mereka bisa meninjau secara langsung di lapangan untuk menanyakan kepada masyarakat. Sekian dari kelompok 6, salam kelompok 6, terima kasih. Meanwhile. Terima kasih dan jumpa lagi.